membagikan firman Tuhan kepada kita. Ini adalah sebuah tema yang mau diperdengarkan oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Gembala, kepada kita sekalian, yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10c. Jadi hanya sepertiga ayat saja, yaitu Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10c. Kalau sudah menjumpainya, maka kita akan bersama-sama membacakannya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10c. Sebagaimana jemaat Tuhan di tempat lain dan sepanjang segala abad, maka marilah kita bangkit berdiri untuk membacakannya ini. Ayat yang ke-10c, ya. Hendaklah. Kalau sudah jumpa, mari kita baca bersama-sama sesuai dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia tentu saja barang siapa yang mendengar lalu kemudian melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendengar bagaimana Bapak Gembala itu mengarang sebuah lagu, dan di ujung daripada lirik tersebut, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya pernah katakan, kenapa Pak Gembala bilang engkau sampai mati? Artinya setia sampai mati. Kenapa enggak sampai akhir saja? Ternyata memang ada perbedaan sampai akhir dengan sampai mati. Sampai akhir itu bisa saja sampai saya berakhir mempunyai pekerjaan, saya setia kepada Yesus. Sampai saya diberkati oleh Tuhan atau diberi kesehatan, maka saya setia. Tetapi yang membedakan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi batasan kesetiaan itu adalah sampai kematian. Kemarin saya baru saja kehilangan paman saya, ama muda saya. Meninggal beberapa 2 hari yang lalu. 1 bulan yang lalu istrinya meninggal. Jadi selang di bawah 1 bulan, suaminya yaitu paman saya menyusul. Tinggallah 4 orang adik-adik saya yang memang sudah dewasa. Tetapi saya mengingat kemarin pada waktu saya mengadakan pemberkatan pernikahan di gereja kami, saya katakan kepada kedua mempelai, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sekali sampai maut memisahkan. Bahkan di dalam janji pernikahan, ikrar pernikahan itu sampai maut memisahkan. Tetapi apa yang terjadi? Tante dan om saya ini bahkan maut tidak dapat memisahkan mereka. Kenapa? Kematian istrinya lalu disusul dengan kematian dia sendiri. Dan pada saat ini tentu saja dia sudah bersama-sama kembali bersama dengan istrinya, bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat bahwa Tuhan pernah berkata kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah sebuah hukum sebab akibat. Saya perlu jelaskan, di sini dikatakan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Alkitab mengajarkan tentang 7 mahkota yang akan diberikan kepada orang Kristen apabila dia setia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah apabila dia setia di dalam imannya kepada Kristus sampai kematian, maka dia akan diberikan apa? Mahkota kehidupan. Stefanos ini berbicara tentang sebuah penghargaan tertinggi dari sebuah pertandingan yang diberikan kepada atlet yang memenangkan pertandingannya. Itu bisa dalam bentuk daun yang disematkan di kepala. Tetapi walaupun apapun bahan daripada Stefanos ataupun mahkota tersebut, dia akan membedakan dari orang-orang lain yang tidak mendapatkannya. Jadi apabila saudara tertantang untuk juga nanti bersama dengan Bapa, kita sudah kumpul lagi bersama dengan Tuhan, ada yang membedakan kita dari orang lain, yaitu ketika disematkan di kepala kita
mahkota kehidupan. Dan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diberikan kepada orang-orang atau jemaat gereja di Smyrna. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita melihat ayat yang ke-8, di mana Yohanes berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat di situ adalah angelos dalam bahasa Yunani, tetapi itu berasal dari Ibraninya malak. Malak itu bisa berarti malaikat, tetapi bisa juga berarti penjaga. Jadi kalau kita melihat di sini di pasal yang kedua, katakanlah atau tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, dan seterusnya. Ini sebetulnya Yesus sedang berbicara kepada hamba Tuhan, kepada gembala yang sedang menggembalakan jemaat Tuhan di tempat itu. Dan agar pesan Yesus Kristus itu disampaikan kepada seluruh jemaat yang sedang dilayani pada waktu itu. Jadi pada waktu Pak Gembala, Pak Purba meminta saya untuk membahas ayat yang ke-10C ini, memang khusus dia minta kepada saya untuk hanya membacakan satu kalimat itu saja. Tetapi kita akan melihat apa sih sebetulnya yang terjadi, apa sih, kenapa penyebab dikatakan di situ, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Cuma Tuhan, Smyrna itu berarti getah damar yang wangi. Nah, kalau kita pernah tinggal di kampung sana, kita pernah mengapakan karet, kan? Ini sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Smyrna ini adalah damar yang berbau harum, tetapi dia rasanya pahit. Jadi ini seperti obat yang kelihatannya atau dirasakan pada waktu memakannya itu pahit, tapi menyembuhkan. Begitu juga dengan gereja yang ada di Smyrna ini, adalah gereja yang mengalami kepahitan di dalam keseharian mereka, walaupun apa yang terjadi di atas mereka itu, pada mereka itu harum, mengharumkan nama Kristus. Gereja di Smyrna adalah gereja yang tidak dikritik oleh Tuhan, berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Tetapi gereja di Smyrna ini, mereka adalah gereja-gereja yang dipuja-puji oleh Tuhan. Kita melihat sekarang ayat yang ke-9. Bapak Ibu perhatikan di situ. Aku tahu kesusahanmu. Kesusahan di situ berbicara tentang kesusahan, kesesakan yang menghimpit, yang membuat orang sampai sulit bernafas. Kenapa? Diakibatkan oleh penderitaan yang dialami oleh mereka pada waktu itu. Jadi gereja yang mengalami kesusahan secara rohani itu sebetulnya adalah gereja yang sejati. Apabila sebuah gereja tidak menghadapi masalah di dalam perjalanan hidup kegerejaannya itu, maka bisa dikatakan harus dipertanyakan apakah sudah sebetulnya berjalan dengan seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Karena gereja-gereja awal itu adalah gereja-gereja yang menderita. Mereka menderita oleh karena iman mereka. Mereka menderita karena kepercayaan mereka itu berbeda dengan apa yang ada di sekeliling mereka. Tetapi yang menarik di sini adalah kesusahan yang dikatakan oleh Yesus itu didahului dengan kata aku tahu. Yesus tahu, Yesus mengerti, Yesus paham, Yesus melihat apa yang dialami oleh gereja di Smyrna, yaitu kesusahan, penderitaan mereka. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak bertindak apapun juga untuk melegakan kesusahan yang sedang dihadapi oleh mereka. Ini adalah sebuah kenyataan yang luar biasa yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita ketika kita mau mendekat kepada Tuhan. Justru sepertinya Tuhan itu menutup matanya, menutup telinganya, tangannya seperti kurang panjang untuk menolong kita. Doa-doa kita itu sepertinya tidak mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Kita lalu kemudian bertanya-tanya, apakah sudah percuma aku beriman percaya kepada Yesus? Dalam ayat ini dibuktikan bahwa sebetulnya
Yesus tahu kesusahan. Yesus tahu kesusahan. Di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, aku sudah mengalahkan jin. Tidak ada penderitaan daging, tidak ada aniaya yang seberat Yesus yang tidak dia alami. Kesetiaan dia bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Taat kepada perintah Bapaknya untuk menjadi pengganti bagi dosa-dosa kita sekalian. Jadi pergumulan saudara dan saya, pergumulan gereja ataupun kesusahan, bukan karena Yesus tutup mata. Justru ayat ini menegaskan kepada kita bahwa aku tahu you are on the track. Kamu sebetulnya sudah berjalan di jalur yang benar. Jangan lagi bertanya-tanya, jangan kau ragukan aku, karena aku tahu kesusahan dan penderitaan. Bahkan dilanjutkan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Smyrna ini adalah sebuah kota besar yang cukup kaya. Kota ini adalah kota yang dimanja oleh pusat, yaitu Romawi. Jadi kota ini benar-benar diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri mereka karena loyalitas mereka kepada kaisar. Bahkan di kota ini dibangun sebuah patung yang disembah oleh orang-orang di Smyrna, yaitu patung daripada kaisar Romawi. Di sini juga hidup orang-orang Yahudi yang kaya, yang sangat amat membenci orang-orang Kristen. Makanya dikatakan di situ, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Ini berbicara tentang orang Kristen atau gereja yang miskin secara ekonomi. Bahasa Yunani itu bisa mempunyai makna yang berbeda-beda. Ketika menjelaskan tentang kemiskinan yang ada di sini, ini bukan membicarakan kemiskinan yang biasa-biasa saja, tapi ini membicarakan kemiskinan orang yang tidak memiliki apa-apa. Saudara bayangkan di tengah kota yang kaya, di tengah kota yang maju, orang-orang yang pikirannya beradab, tapi orang-orang Kristen justru mengalami kemiskinan yang papa. Mereka adalah orang-orang yang miskin yang Yesus katakan, aku tahu kemiskinanmu. Kenapa mereka bisa miskin seperti itu di tengah-tengah kota yang besar? Karena mereka tidak mau berkolaborasi dengan dosa yang terjadi di kota tersebut. Mereka dirugikan oleh karena iman mereka membatasi tindakan mereka untuk tidak seperti kelakuan daripada orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Jadi gereja mula-mula itu adalah gereja yang perkataannya dengan tindakan ataupun perbuatannya adalah yang selaras. Dan mereka tahu konsekuensinya itu membuat mereka menjadi begitu menderita. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi mereka, karena mereka sudah tersentuh hati mereka oleh kasih daripada Kristus. Tidak ada yang terlalu berharga yang menjadi milik mereka yang tidak dapat mereka persembahkan kepada Tuhan, apalagi hanya tingkah laku dan perbuatan saja. Itu sudah menjadi bagian dari mereka yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tapi ada juga penafsir yang berkata, kenapa orang-orang Kristen miskin di sana? Karena mereka banyak dijarah. Karena harta-harta mereka dirampas oleh orang-orang mayoritas pada waktu itu, oleh orang-orang yang membenci kepada mereka. Apalagi orang-orang Kristen ini dia adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada satu raja, yaitu Yesus. Ini adalah masalah subversif. Hukum negeri mereka menghalalkan darah orang Kristen, karena orang Kristen tidak menyembah kaisar, tidak menyembah patung seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Sehingga dalam kesempatan seperti itu banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, menjarah mereka, merampok mereka. Ketika mereka dirampok, mereka tidak beralih iman mereka kepada dewa-dewa. Mereka tidak meninggalkan Yesus, tapi mereka membangun kembali apa yang sudah kandas, apa yang sudah porak-poranda. Jadi dari dulu gereja sebetulnya adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang giat,
orang-orang yang mau memulai kembali segala sesuatu yang sudah sepertinya kelihatannya nggak ada lagi harapan. Karena mereka mempunyai harapan bukan di dunia ini, tetapi nanti. Makanya dikatakan, aku akan anugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Tapi lalu kemudian apakah persoalan menjadi selesai? Ketika Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Tidak. Itu yang saya katakan tadi. Mereka dipuji oleh Tuhan. Ketika dikatakan apa? Ayat yang ke-9, namun engkau kaya. Jadi ada kontras di situ, kemiskinan mereka secara jasmani, secara material. Tetapi ternyata mereka sesungguhnya orang yang kaya secara rohani, orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bandingkan dengan saat ini, di mana ketika orang Kristen miskin, ketika orang Kristen susah, mereka diklaim sebagai orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang yang dihukum oleh Tuhan. Makanya mereka mengalami hal seperti itu. Tidak ada yang salah dengan kesesakan saudara dan saya. Tidak ada yang salah dengan kemiskinan secara ekonomi saudara dan saya. Tidak ada yang salah dari semua itu. Karena apa? Karena melalui itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Amin. Amin. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Apakah saudara lebih senang dipuji oleh orang? You kaya loh. You punya mobil dua, you punya rumah dua, you punya segala-galanya. Tapi apa kata Tuhan? Semua itu akan berlalu. Percuma kau kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan. Karena ending daripada kehidupan ini bukan di kuburan. Makanya orang Batak kalau ngantar ke kuburan dibilang apa? Parsatokinan. Parsatokinan, tempat peristirahatan yang sementara. You nggak dikubur di situ selama-lamanya. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, semua orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan untuk mendapatkan apa yang layak dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan bagi Kristus pada waktu dia hidup. Jadi jangan kejar-kejar kekayaan. Semua itu akan datang kepada kita. Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada orang yang ngejar-ngejar harta itu. Kejar-kejar. Belum tentu dia bisa menikmati semua yang dia dapatkan. Karena kedamaian tidak ada di dalam harta benda, tapi kedamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bersama dengan Dia, seberapapun kecilnya rumahmu, seberapa kecil gajimu, seberapa sulit keadaanmu, engkau masih bisa tetap mengalami damai sejahtera. Karena engkau bersama dengan Yesus. You harta banyak, tapi pulang ke rumah berat. Nggak ada kedamaian, cari kedamaian keluar sana nggak ketemu. Pusing, habisin duit. Dikirain sesudah berlibur dan segala macam, mengalami ketenangan. Enggak. Yang ada tagihan nambah banyak karena pengeluaran masih mencari-cari kebahagiaan di luar sana, di dunia sana. Cari kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Yesus katakan apa? You susah, you miskin, tapi you kaya. Jangan you susah, you miskin. You miskin juga di hadapan Tuhan. Nah, ini repot bahayanya. Masih agak lebih bagus. You senang, you makmur, tapi you miskin di hadapan Tuhan. Ya setidaknya masih bisa menikmati kehidupan dunia ini. Tapi Yesus katakan apa? Janganlah engkau takut akan kesusahan kemiskinan, karena aku tahu. Jadi kita semua di sini, masalah apapun, ya, mungkin kita sembunyikan karena malu kita kepada orang lain. Hanya kita bawa dalam doa, seperti Pak Billy tadi berdoa. Waktu istri anak-anaknya tidur, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau berjumpa denganmu, Tuhan aku mau mengalami, Tuhan aku mau bersama dengan Engkau. Lalu emang kemudian menjadi mudah? Belum tentu. Malah kadang-kadang bertambah sulit. Tapi Pak Billy dari belakang sana melawan semuanya.
maju bersaksi bahwa ada satu kebahagiaan, ada satu kedamaian yang dia dapatkan, dia temukan di dalam Yesus. Sama seperti kata Paulus tadi, mengangkat kita untuk memuji Tuhan. Saya membayangkan kata Paulus pada waktu muda suara tiganya pasti hebat sekali. Amin. Sekarang 67 aja udah hebat, ya. Walaupun harus pakai catatan, ya itulah orang udah tua itu banyak yang sulit untuk diingat-ingat kembali. Tapi apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, Tuhan gak pernah mengalami kesulitan mengingat segala sesuatunya. Amin. Jadi yuk kasih apa sedikit sama Tuhan, itu Tuhan hitung, Tuhan ingat. Padahal sebetulnya kita nggak layak. Kenapa? Karena kita selalu berhutang kepada Tuhan. Karena Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Nggak ada yang bisa kita bayar kepada Dia sesuai dengan apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Tapi itu pun Dia katakan apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan apabila itu tadi asal kau hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tapi dia harus sadar, jalan yang dibukakan oleh Tuhan terkadang bukan jalan keluar. Kenapa saya katakan begitu? Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yesus, apakah ini nggak salah? Kau sendiri tahu aku ini adalah orang yang susah dan miskin. Tapi kau sendiri sekarang berkata, jangan takut apa yang kau alami, karena sebentar lagi kau akan masuk ke dalam kesulitan yang lebih konkret, kesulitan yang lebih menghimpit spesifik, kesulitan di dalam penjara oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Tetapi ada satu kata di situ yang memberikan terang dan harapan, yaitu kata apa? Supaya kamu dicobai. Ternyata itu adalah ujian. Apakah sebetulnya kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Sungguh-sungguh kita lakukan itu untuk Tuhan? Karena kalau kita katakan ya, kita akan masih masuk ke dalam sebuah ujian. You tahu apa ujian? Dampaknya lulus atau tidak lulus. Kalau you lulus dapat apa? Reward, dapat hadiah. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke 11b, barang siapa menang. Ya, coba baca di situ. Ayo kita baca bersama-sama ayat yang ke 11b. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wah, bukan cuma mahkota ternyata, tetapi ujian iman kita ketika orang Smyrna dimasukkan ke dalam penjara selama 10 hari untuk dicobai, untuk diuji. Kalau mereka menang, melewati ujian tersebut, mereka akan melewati kematian yang kedua tanpa penderitaan. Ini bertolak belakang dengan orang yang di luar Kristus, yang masuk ke dalam kekekalan penghukuman sejati. Mereka dibakar di dalam api neraka selama-lamanya, di dalam kekekalan. Kalau orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus, dia akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Sebaliknya juga orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan masuk ke dalam api kekekalan. Dan itulah yang dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa di kematian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 10 hari ada beberapa penafsiran. Pertama, bisa saja memang mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 10 hari. Tetapi kata 10 hari di situ menunjukkan juga, artinya menunjukkan kedaulatan Tuhan. Kalaupun orang memuji, tapi penentunya Yesus.
Karena Yesus tahu batas-batas kekuatan daripada umat. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja, yang tidak akan pernah melampaui kekuatanmu sendiri. Harus selaras bagian firman Tuhan yang satu dengan bagian firman Tuhan yang lain. Jadi saya suka sekali dengan penafsiran yang kedua, bahwa kalaupun kita diuji di dalam tanda kutip batas-batas kemampuan kita yang Tuhan tahu. Jadi kalau you susah, you miskin, you sulit, you sakit, sebetulnya testify, ujian itu masih di dalam batas-batas kekuatan kita. Dan sabar, sebentar lagi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalaupun tidak di dunia ini, tapi dalam kehidupan ini. Kita umur kita berapa di sini? Patang Kubolong saya rasa yang paling tua di sini 67. Umur berapa? Tadi dia kutip Hiskia supaya bisa 15 tahun, 67 tambah 15 tahun kan? 85. 120 terbatas. Pada saatnya kan mati juga. Lazarus pada waktu dia mati 4 hari, Yesus katakan, Lazarus keluar. Lazarus bangkit dari kematian, tapi kemudian dia harus mengalami kematian kembali. Benar nggak? Tapi ketika kita mati di dalam kubur, jasad kita dimasukkan ke dalam kubur. Pada waktu Yesus nanti datang kedua kalinya, dia akan dibangkitkan semua. Kita masuk ke dalam kehidupan yang tidak ada batas, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita menderita 50, 60, 70 tahun di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kehidupan kekal yang tidak ada batasnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu sudah menjadi bagian dari saudara dan saya. Bukan karena kelakuan baik saudara dan saya, bukan karena ada SKCK dari orang lain yang menyampaikan bahwa kita itu kelakuannya cukup baik, enggak. Tapi karena anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi jangan ada satu orang pun di tempat ini yang ragu akan keselamatannya, yang ragu akan dosa-dosanya, karena semua itu sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hal penebusan dosa kecuali karya nyata dalam kehidupan kita. Karena sesudah kita terima Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kalau berbicara tentang ciptaan yang baru, kelakuan-kelakuan yang lama itu sudah selesai, sudah hilang. Yang ada hanya kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jemaat di sini juga bisa menjadi teladan bagi jemaat rumah doa apostolik. Walaupun kegetiran terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita wangi, kita mengharumkan nama Kristus. Daripada manis, tapi ternyata itulah angker yang bau busuk. Karena kelakuan kita yang tidak benar di tengah-tengah hidup sosial kita. Mana yang kita mau pilih? Tentu saja mengalami kepahitan demi Kristus, agar Kristus semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan, Yesus tahu apa kesusahan dan kemiskinan. Ada mahkota kehidupan yang sudah disediakan bagi kita yang setia sampai akhir. Makanya Sampai mati. Hendaklah engkau setia Sampai mati. dan aku akan mengaruniakan kepadamu Mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu saja mereka yang mendengar lalu kemudian melakukan firman itu. Mari kita bangkit, mari kita bersama-sama berdoa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan keteladanan yang ada di dalam jemaat di Smyrna. Jemaat rumah doa apostolik ini juga tidak luput dari pandangan. Karena Engkau juga sebetulnya mau berkata kepada kami semua yang ada di sini bahwa Engkau tahu kesesakan kami, kemiskinan kami. Kami terhibur karena kami kaya di mata-Mu. Dan kami mau itu yang menjadi bagian kami. Kami akan setia sampai akhir. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Purba bersama dengan istri dan anak-anak yang begitu setia. Semua mereka ambil bagian dalam pelayanan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi pengerja, menjadi pengurus.
Bahkan yang menjadi jemaat juga Tuhan bangkitkan mereka, kaki mereka, semangat mereka, tangan mereka untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan di tempat ini. Biarlah rumah doa apostolik ini menjadi semakin besar di mata Tuhan. Walaupun kami dalam jumlah tidak seberapa, tapi kalau Tuhan mau pakai, akan terjadi ledakan besar di sekitar tempat ini. Amin. Seperti harapan kami agar semakin banyak orang-orang yang ada di sekitar ini datang ke tempat ini, berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi putramu Yesus, kami alaskan doa kami kepada-Mu Bapa di surga. Haleluya. Semua kita yang percaya, mari kita berkata Amin.